Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'ah. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Ibnu Aqil, halaman 340. Bait ke-188. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bima fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wa jaizun raf'u kama tufan ala mansubi inna ba'da an tastakmila. Ya. Wa jaizun ini khabar muqaddam, raf'uka mubtada muakhar. Bermula rafa'mu, bermula merafa'kan oleh engkau akan ma'tuf ala mansub inna. Bermula rafa'nya engkau. Akan apa engkau rafa'kan? Akan yang diatafkan kepada mansub inna. Pada isim inna. Ba'da antas takmila, sesudah bahwa mendapatkan kesempurnaan ianya inna itu boleh. Nah, ini kalau menurut Basariun nih kan. Menurut Kufiyun boleh juga isim fa'il jadi mubtada walaupun nggak ada i'timad di atas nafi istifham. Berarti langsung aja mubtada sadda khabar. Bermula bolehlah rafa'nya engkau akan ma'tuf ala mansub inna. Atau kalimat yang kita ataf kepada mansub inna. Ada satu isim kita ataf kepada isim inna. Isim inna mansub. Sesudah bahwa mendapat kesempurnaan ianya inna. Inna sudah ada isim, sudah ada khabar. Inna zaidan qaimun. Wa amrun. Boleh kita rafa kalimat yang kita ataf kepada isim inna sesudah inna mendapatkan khobarnya. Itu makna antas takmilah. Nah, itu Ustaz. Sebenarnya yang paling penting ya bait itu Ustaz. Satu bait aja penting. Nah, yang lain syarah kan? Artinya, idza utiya ba'da ismi inna wa khabariha bi'atifin. Apabila didatangkan sesudah isim inna dan khabarnya inna dengan satu huruf ataf. Apabila didatangkan sesudah isim inna dan khabarnya inna dengan huruf ataf. Yadza fil ismil ladzi, niscaya boleh pada isim yang ba'dahu, yang berada sesudahnya isim inna, wajhani oleh dua cara. Sesudah isim inna dan khobarnya ada huruf ataf. Berarti ada ma'tuf yang diatafkan ke belakang. Boleh pada isim yang berada sesudah isim inna dan khobarnya oleh dua. Ahaduhuma an-nasbu. Formula salah satu keduanya dua cara itu nasab. Kenapa dinasab? Atfan ala isim inna. Karena diatafkan kepada isim inna. Contoh, inna zaidan qaimun. Inna ada isimnya zaidan, sudah ada khabarnya qaimun. Kemudian ada atif yaitu waw huruf ataf. Kemudian ada isim. Ini amran ini boleh kita baca nasab, kita ataf kepada zaidan. Inna zaidan qaimun wa amran. Boleh kan? Ya. Wasani ar-raf'u, dan bermula cara yang kedua itu rafa. Nah, contohnya inna zaidan qaimun wa amrun. Sesungguhnya si Zaid itu berdiri dan si Umar ya. Jadi yang jadi khilaf di sini wa amrun. Kalau kita baca wa amrun, ini i'rabnya apa? Wa ataf, amrun kita ataf kemana? Kalau Zaidan nasab, kita ataf kemana? Inilah yang akan bahas. Bermula cara yang kedua itu rafa. Contohnya inna Zaidan qaimun wa amrun. Waktulifa fihi, dan diikhtilafkan padanya cara kedua atau padanya rafa. Kalau kita baca amrun ini apa? Apakah kita ataf atau jadi mubtada? Khobarnya mah itu. Inna zaidan qaimun wa amrun kazalik. Wa amrun kazalik. Si Umar juga seperti itu, berdiri juga misal. Jadi mubtada, khobarnya mah itu.
Diikhtilafkan pada cara kedua. Fal masyhuru annahu ma'tufun ala mahalli ismi inna. Maka bermula yang masyhur itu sesungguhnya rafa itu diatafkan kepada mahal isim inna. Ada yang bilang berarti wa ataf amrun kita ataf kepada mahal zaidan. Karena zaidan mahalnya ibtida asalnya. Sebelum ada inna, zaidan mahalnya ibtida mubtada, mubtada marfu. Berarti amrun ataf kepada mahal zaidan. Atau mahal isim inna itu zaidan. Maka bermula yang masyhur itu bahwa sungguhnya rafa itu diatafkan. Atau bahwa sungguhnya amar juga boleh. Dalam contoh di atas, itu diatafkan kepada mahal isim inna. Fa innahu fil asli marfu'on. Maka bahwa sungguhnya mahal isim inna pada asalnya itu marfu. Likaunihi mubtadaun. Likaunihi mubtadaan. Karena keadaannya mahal isim inna itu mubtada. Wahada yush'iru bihi dhahiru kalamil musannif. Bermula ini, wajah kedua ini, artinya ataf kepada mahal isim inna, itu menunjukkan dengannya ini oleh zahir kalam musannif. Kalau zahir bait di atas, begitu. Ya. Bermula rafa'mu akan ma'tuf kepada mansub inna. Kepada mansub inna. Sesudah mendapatkan kesempurnaan ianya inna, itu boleh. Ya. Rafa. Jadi musannif isim sesudah inna dan isim sesudah inna yang sudah dapat isim dan khobar. Ada isim kita atap. Boleh kita rafa kata musannif. Cuma rafa itu i'rabnya apa? Karena beliau tidak menjelaskan, berarti secara zahir boleh saja maksud rafa ataf kepada mahal isim inna. Kan jadi mubtada. Assalamualaikum. Salam. Saya baca dikit lagi ya. Wa zahaba qaumun ila annahu mubtadaun wa khabaruhu mahdhufun. Dan berpendapatlah oleh satu kaum kepada bahwa sungguhnya isim yang marfu' tadi itu mubtada, bermula khabarnya itu mahdhuf. Khabarnya mahdhuf karena sudah maklum. Wat takdir bermula takdir itu wa amrun kadzalik. Inna zaidan qa'imun wa amrun kadzalik. Ya. Jadi dua jumlah kalamnya. Amrun mubtada, khabarnya mahdhuf. Itu kadzalik. Bahwa sahih. Dan dianya madhab kaum itulah yang sahih. Nah itu. Fa in kana al-'atfu qabla an tastakmila inna ay qabla an ta'khudha khabaraha. Maka jika adalah ataf itu sebelum sempurnalah oleh inna. Artinya qabla an ta'khudha, sebelum mengambil ianya inna akan khabarnya inna. Maka jika adalah ataf itu sebelum sempurnalah inna. Artinya sebelum mendapatkan ianya inna khabarnya. Inna baru ada isim, khabarnya belum ada. Langsung ada waw ataf atau huruf ataf ada maktuf. Ta'ayyanan nasbu niscaya mestilah oleh nasab inda jumhurin nahwiyin. Di sisi mayoritas ulama nahu. Kata kulu maka engkau berkata, inna zaidan. Ini zaidan, isim inna belum ada khobarnya. Langsung wa amran. Wa ataf ini nggak boleh kita baca wa amrun. Inna zaidan wa amrun nggak boleh. Inna zaidan wajib wa amran iman. Nah, ini namanya kita ataf sebelum inna mendapatkan khobarnya. Wa innaka wa zaidan zahibani. Tentunya engkau dan si Zaid itu pergi keduanya. Wa ajadza ba'dhum rafa dan membolehkan oleh sebagian mereka nahwiyin akan rafa. Tetap ada khilaf. Ini kita kembali ke nahwu secara ini. Mau jadi sebuahi kan harus ngaji nahwu terus. Nah, Siap, guru, siap. itu
Nah, gitu Ustaz. Mana yang perlu kita taklik ya? Darah kan. Gimana? Nah, ini kita baca taklik Ustaz. Siapa yang mau baca? Ini penting soalnya. Jadi kesimpulan sementara, bila inna sudah dapat isim dan khobarnya, kemudian ada huruf ataf. Jadi isim itu bisa kita baca rafa, bisa kita baca nasab. Kalau kita baca nasab berarti aman. Kita ataf kepada isim inna yang mansub. Kalau kita baca rafa, ada dua solusinya. Kita baca rafa pertama, kita ataf kepada mahal inna, mahal isim inna. Karena mahal isim inna ibtida, atau kita jadikan mubtada, khobarnya kita mahdhufkan. Itu kesimpulannya. Nah, Yang wa ajaza ba'duhum murafa'ah itu dia jadikan apa, terus amrunnya itu inna ya, zaidan wa amrun itu. nah, ini kita baca ta'liqnya Ustaz. Membolehkan oleh sebagian mereka akan rafa. Innaka wa zaidun misalkan. Hmm. Innaka wa zaidun zahibani. Kita lihat dia yang Arabnya jadi apa. Nah, kalau rafa berarti ataf kepada mahal isim inna kayak di belakang. Hmm. Mahal kaf ini asalnya mubtada kan? Antum zahibun kan gitu Ustaz. Antum atau anta zahibun. Seolah-olah anta Hmm. wa zaidun zahibani kan gitu. Nah, Hmm. Kalau indah kawaz ini kan belum sempurna tentu. ya, kita i'rab begini. Inna huruf taukid, nasab isim rafa kabar. Nah, Kaf dhamir mutasil mabni alal fathah pada mahal nasab isim inna. nah, Waw ataf zaidan ataf kepada kaf kepada mahal kaf kan mansub ataf nah. kepada mansub mansub dan nasab fathah zahibani khobar Coba inna. Nah, kan boleh di tadi di mana di baitnya itu kan boleh di apa di rafa kalau setelah di ada kabarnya inna tentu kan. ya, ini belum ada khobar nggak boleh rafa mesti nasab Nah, wa zaidan kan rasa gitu. berbeda ya. Nah, Ya. cuma ada ulama yang membolehkan rafa. Coba nah ini kan wajaza. Hmm. Kalau ini kan ini khilafnya, tapi yang pasti yang kuatnya ta'ayyana mesti mayoritas. Ada sebahagian ulama nahu membolehkan rafa. Pertanyaan Hmm. Ustadz Ainul, kalau di rafa, Arabnya bagaimana? Nah, itu. Enggak. Benar nggak seperti itu Ustadz Ainul? Ya benar. Nah, Pertama itu dari tugas Ustadz belakang baca itu. ta'liqnya semua ini pasti ketemu jawabannya nih. Mimma la yastati'u langsung. Sampai ta'liq kedua nanti juga ada. Ya kan? Ta'liq pertama dulu. Baca dikit-dikit siapa yang mau baca pertama. Sayang kalau nggak kita baca Ustadz kan? Wazir ini Ya, ta'liq. saya baca. Boleh? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana Allah bihi. Amin ya rabbal alamin. Mimma la yastati'u an yajhadahu wahidun minan nuhati. Kecil Dari sekali suaranya sesuatu Ustadz yang Ainul. masih kecil ini. Sudah, Tes tes. ya, Dah. ya. Mimma la yastati'u an yajhadahu wahidun minan nuhati. Dari sesuatu yang tidak bisa menyanggah oleh seseorang daripada ulama nahu annahu bahwasanya qad warada sungguh telah datang anil Arabi dari orang-orang Arab fi jumlatin salihatin pada satu jumlah yang soleh minasyairi daripada syair wa fi ba'din nasri dan pada sebagian nasar wuku'ul ismil marfu'i masbukan yaitu berposisinya isim yang dibaca rafa yang sudah didahului bil wawi dengan wawu mungkin wawu ataf ini ba'da ismi inna setelah adanya isim inna
al-mansubi yang dibaca nasab wa qabla khabariha dan sebelum khabarnya inna. Wa minhu dan sebagiannya lagi qaulu Dhabi bin al-Haris dan sebagiannya itu perkataan Dhabi bin Haris al-Burjumi. فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. Nah, sudah diartikan sudah ini. Wa minhu ma ansyada sa'labu dan sebagian dari apa yang dinasihatkan oleh Sa'lab walam ya'uzzuhu ila qailin mu'ayyanin. Khalilai hal tibbun fa inni wa antuma wa illam tabuha bil hawa zan zanifani. Alas Ustaz. Oke, oke, Zat. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi apa di atas? Yang kedua rafa. Contoh inna zaidan qaimun wa amrun. Waktu lifa dan ikhtilafkan padanya. Wajah kedua. Kalau di rafa ini. Mimma la yastati'u sebahagian dari ma yang tidak mampulah ayyajhadahu bahwa mengingkari akannya ma oleh seorang pun dari ahli nahu itu annahu bahwa sungguh hal dan sya'an itu qad warada. Sungguh telah datang dari orang Arab fi jumlatin shalihatin pada jumlah yang bagus dari syair dan pada sebahagian kalam nasar oleh apa datang? Ini Pak Ilwarada. Oleh wuqu'ul ismil marfu, oleh terjadinya isim marfu. Hal kaitan isim marfu itu yang didahulukan dengan waw. Sesudah isim inna yang mansub dan sebelum khobarnya inna. Inna ada isimnya. Sebelum ada khobar, sudah ada huruf ataf dan isim yang marfu juga. Nah, kan? Di mana di atas tadi, kalau ada huruf ataf sebelum sempurna, kan tertayin nasab katanya. Inna zaidan, innaka wa zaidan qaimani kan? Inna zaidan. Inna ada isimnya sebelum ada khobarnya ada huruf ataf dan isim. Mestinya nasab menurut jumhur. Tetapi ada yang membolehkan. Yang membolehkan itu juga nggak boleh dinafikan. Nggak ada yang mampu mengingkari karena memang faktanya ada syair Arab yang seperti itu. Sebelum inna ada khobarnya sudah dirafakkan ma'tuf alih. Ma'tufnya sudah dirafakkan. Paminhu contohnya, sebahagian darinya syair ya. Itu qaulu Dhabi bin Haris al-Burjumi. Apa kata Dhabi? Famayyaku amsa bil Madinah. Maka barang siapa yang adalah ia itu masuklah kendaraannya di waktu sore di Madinah. Nah, ini amsa isimnya rahlu. Maka barang siapa yang ada ia itu amsa telah tibalah kendaraannya di waktu sore itu di Madinah. Fa ini yang jadi contoh ini. Maka sesungguhnya aku waqayyarun. Maka sesungguhnya aku dan pemilik kebun biha di Madinah itu lagharib. Jadi yang penting di sini ini huruf taukid nasab isim ya ini dhamir muttasil mabni ala sukun pada mahal nasab isim inna wa huruf ataf qayyarun dibaca marfu bukan qayyaran. Menurut jumhur mestinya wa qayyaran biha. Kita ataf kepada ya. Tapi ini wa qayyarun rafa. Bagaimana cara i'rabnya? Kan gitu. Berarti wa huruf ataf qayyarun ataf kepada mahal isim mahalia. Mahalia ini mahal isim inna sebelum masuk inna. Mahalnya mubtada. Lagharibun baru khabar. Ya. Jadi banyak contoh seperti itu. Nanti beliau menjelaskan di depan. Peminhu sebagian darinya syair itu ma ansyadahu yang membaca nasyid akannya ma oleh Sa'lab. Walam ya'zuhu dan aza ya'zu dan tidak menisbatkan ianya Sa'lab akannya syair ila qailin muayyanin kepada pengucap yang tertentu. Jadi yang Sa'lab membacakan satu syair cuma nggak disebutkan siapa pemilik syair ini. Khalilayya wahai kekasihku hal tibbun. Apakah bermula satu kebaikan itu? Fa inni wa antuma. Maka sesungguhnya aku dan kamu berdua.
Fa ini ya ini isimnya pada mahal nasab. Antuma, waw rataf. Antuma ini marfu karena dhamir munfasil rafa antuma. Jadi antuma. Mestinya wa iyyakuma. Fa inni wa iyyakuma. Tapi fa inni wa antuma. Nah, yang jadi syahid ini sebenarnya. Inna sebelum ada khobarnya sudah ada atif, sudah ada ma'tuf. Ya kan? Wa illam tabuha dan sekalipun. Dan jika tidak engkau mengucapkan. Tabuha apa namanya? Dan jika tidak engkau ungkapkan. Dan jika tidak kamu berdua ungkapkan dengan keinginan. Itu danifani yang hina keduanya. Ini danifani khobar ini. Sungguhnya aku dan kamu berdua itu danifani yang hina keduanya. Nah itulah dia Ustaz Syair. Ini kita ambil di Quran aja. Wa qad warada fil Qur'anil Karim. Dan sungguh telah datang dalam Al-Qur'anil Karim ayatani dua ayat. Dhahiruhuma wa dhahiri hadzainil baitaini yang bermula zahir keduanya dua ayat itu seperti zahir dua ini dua bait. Nah, ini yang penting. Dalam Quran juga ada inna sebelum dapat khobarnya sudah ada huruf ataf. Ini bahkan ayat ini sering digunakan oleh orang yang anti-Islam untuk menyatakan Quran itu menyalahi aturan nahwu. Ini sering kita baca. Al-awalu qauluhu ta'ala. Bermula yang pertama itu firman Allah Ta'ala. Innalladzina amanu walladzina hadu wassabi'un. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang Yahudi, dan as-sabi'un. Mestinya wassabi'in. Wa ataf sabi'in kita ataf kepada alladzina. Sebagai isim inna mahal nasab. Tapi qiraah dalam Quran wassabi'un. Bagaimana cara i'rab? Wassabi'un. Itu yang pertama. PR. Wasaniyatu qiraatu ba'dihim bermula yang kedua atau ayat yang kedua itu bacaan sebahagian mereka ahli qiraah. Innallaha wa malaikatuhu yusallun bukan wa malaikatahu. Innallaha wa malaikata aman. Oh, antah malaikata antah kepada Allah. Tapi ada bacaan innallaha wa malaikatuhu yusallun biraf'i malaikah dengan merafa'kan malaikat. Bagaimana cara i'rabnya? Nah, ini solusinya. Nah, ini lanjut siapa yang mau baca? Ini solusi dari dua ayat di atas. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz Jumali. Nah, soal ini yang kelihatan di layar ini saya panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ikhtalafa an-nuhatu fi takhrij dalik. Fadhahaba al-Kisai ila anna al-isma al-marfu ma'tufun ala ismi'in bi'tibarihi mubtada'un qabla dukhuli'in. Fadhahaba al-jamhur minal basariyin ila anna hadzal isma al-marfu mubtada'un khabaruhu mahdhufun aw khabaruhu al-madhkuru fi ma ba'da wa khabaru in huwa al-mahdhuf wa jumlatul mubtada'u wa khabaruhu ma'tufatun ala jumlati in wa ismuha wa khabaruha. Wa dhahaba al-muhaqqiqu ar-ridha ila anna jumlatal mubtada'i wal khabari hina idin la mahala laha mu'taridatun bainal ismi'in wa khabariha wa huwa hasanun bima yalzamu ala ja'liha ma'tufatun ala jumlatiin wasmuha wasmiha wa khabariha min taqdimil ma'tuf ala ba'dil ma'tufi alaih yana khabariin muta'akhirun fil lafzi awit taqdiri an jumlatil mubtada wal khabar wa khabaru inna wa khabaru inna
juz'un minal jumlatil ma'tuf alaiha. Itu ya, Ustaz. Masya Allah, ada aman Ustaz nih. Langsung kita lanjutkan, Ustaz. Wa qad ikhtalafan nuhatu fi takhrij dzalik. Dan sungguh ikhtilaflah oleh ulama nahwu dalam mentakhrij dua ayat di atas. Bagaimana solusi i'rabnya? Fadhahabal Kisaiyu, maka berpendapatlah oleh Kisai ila annal ismal marfu'a, kepada bahwa sungguh isim yang marfu tadi, as-sabiun dan malaikatuh, kepada bahwa sungguh isim yang marfu itu diatafkan kepada isim inna bi'tibarihi, dengan mengiktibarnya isim inna akan mubtada sebelum masuk in. Nah ini berarti wasabiun wa ataf as-sabiun ataf kepada mahal alladzina, di mana mahal dia rafa sebelum ada inna. Begitu juga malaikatu ataf kepada isim inna yaitu Allah sebagai mubtada sebelum ada inna. Berarti khobarnya sekalian, karena apa namanya, as-sabiun atah kepada alladzina yang menjadi khobar as-sabiun ya isi khobar inna sekalian nanti kan, fala khaufun alaihim walahum yahzanun sekalian. Nah, kalau di sini yusallun langsung menjadi khobar semuanya. Wa dhahabal jumhuru minal basariyin, dan berpendapatlah oleh mayoritas dari basariyin ila anna hadzal ismal marfu'a, kepada bahwa sungguh ini isim yang marfu itu mubtada, khabaruhu mahdhufun, yang bermula khabarnya mubtada mahdhuf. Nah, kalau basariyun berarti wasabiun mubtada, khabarnya mahdhuf. Malaikatu mubtada, khabarnya mahdhuf. Innallaha. Nah, cuma ini rada rumit ya. Misalkan mubtadanya ini kenapa jadi khabar inna jadi jamak sedangkan Allah mufrad kan? Misal innallaha yusallun. Tapi nggak apa-apa mu'addam nafsi ya. Innallaha wa malaikatuhu kadzalika yusallun. Boleh. Sesungguhnya Allah itu berselawat dan bermula malaikat itu juga berselawat. Nah, boleh. Jadi malaikat itu ini mubtada, khabarnya mahdhuf, dia jadi mu'taradah antara isim inna dan khabarnya. Berpendapatlah oleh jumhur dari basariyin kepada bahwa sungguh ini isim marfu itu jadi mubtada yang khabarnya itu mahdhuf. Atau khabaruhul madzkuru fima ba'du, atau bermula khabarnya mubtada itu yang disebutkan fima ba'du pada masa sesudahnya ini. Wa khabaru inna wal ma'dhuf, dan bermula khabar inna itu yang mahdhuf. Boleh juga Ustaz. Contoh dalam ayat ya. Innallaha wa malaikatuhu. Malaikatu mubtada. Boleh. Yusallun langsung khabar malaikatu. Yang dibuang khabar inna. Sesungguhnya Allah dan bermula malaikatnya Allah itu mereka berselawat juga. Itu. Sesungguhnya Allah juga berselawat. Boleh juga. Nah ini. Berpendapatlah jumhur dari basariyun kepada bahwa sungguh ini isim marfu itu mubtada. Khabarnya mubtada mahdhuf. Atau khabarnya disebutkan pada masa sesudahnya. Dan bermula khabar inna itu yang mahdhuf. Oke. Berarti mubtada dan khabar. Baik mubtada khabarnya mahdhuf atau mubtada khabarnya disebut. Khabar inna yang mahdhuf. Wa jumlatul mubtada'i wa khabarihi ma'tufun ala jumlati inna wasmiha wa khabariha. Dan bermula jumlah mubtada dan khabarnya mubtada itu diatafkan kepada jumlah inna, isimnya inna dan khabarnya inna. Ini masalah. Innallaha wa malaikatahu yusallun. Misal ya. Wow, ataf. Malaikatu mubtada. Yusallun khabar malaikatu. Sudah jadi jumlah. Khabar inna mana? Mahdhuf. Innallaha wa malaikatuhu yusallun. Yusallun satu kali lagi kan? Sebagai khabar inna. Kemudian jumlah malaikatuhu yusallun, jumlah mubtada khabar, kita antah kepada jumlah inna bersama isim dan khabarnya. Padahal inna belum ada khabarnya. Ya kan? Seolah-olah kita antah malaikatuhu yusallun kepada inna nggak sempurna. Ini jadi masalah lagi. Ini bermula jumlah mubtada dan khabarnya mubtada itu diatafkan kepada jumlah inna, jumlah isimnya inna dan khabarnya inna. Baik inna itu sudah dapat khabarnya atau
Belum. Coba Ustaz. Santai Ustaz, kita pelan-pelan nih. Nah. Wa zahabal muhaqqiqur radhi. Dan berpendapatlah oleh Muhakkik Ar-Radhi, Syekh Radhi ahli tahqiq, beliau berpendapat ila anna jumlatal mubtada'i wal khabari hina idzin, kepada bahwa sungguh jumlah mubtada dan khabar ketika itu. Jumlah mubtada khabar ketika itu baik khabarnya disebut atau khabarnya mahdhuf. La mahalalah, yang tidak ada mahal, itu tidak ada mahal baginya jumlah. Mu'taridhatun itu yang mu'taridhah antara isim inna dan khabarnya inna. Wa huwa hasanun, dan dianya pendapat Syekh Radhi itulah yang bagus. Nah, ini bagus. Innallaha wa malaikatuhu yusallun. Yusallun takdirnya kan. Jadi wow ini huruf ataf. Malaikatuhu yusallun. Ini jumlah mu'taridah yang berada antara isim inna yaitu Allah dan khabarnya yang mahdhuf. Jadi nggak perlu diatafkan. Nah, ini kata Syekh Muhyiddin bagus. Kenapa? Lima yalzamu ala ja'liha ma'tufatan ala jumlati inna wasmiha wa khabariha min takdimil ma'tufi ala ba'dil ma'tufi alaih. Karena ma yang lazim ia di atas menjadikannya jumlah diatafkan kepada jumlah inna, isimnya inna, khabarnya inna, dari didahulukan ma'tuf kepada sebahagian ma'tuf alaih. Karena kalau kita ataf, bagaimana kita ataf kepada kalimat yang belum sempurna? Jumlah wa malaikatuhu yusallun kita ataf pada jumlah innallah. Padahal innallah belum sempurna karena khabarnya masih di depan. Jadi kita ataf sesuatu kepada yang belum sempurna, kurang bagus. Nah, karena mah yang lazim di atas menjadikannya jumlah akan sebagai diatafkan kepada jumlah inna, isimnya inna dan khabarnya inna, dari apa ma itu? Dari terdahulu ma'tuf di atas sebahagian ma'tuf alaih. Mestinya ma'tuf alaih pasti duluan kan daripada ma'tuf. Ini duluan ma'tuf daripada ma'tuf alaih. Kenapa bisa terdahulu ma'tuf di atas ma'tuf alaih? Li'anna khabara inna mutaakhirun fil lafzi. Karena khabar inna itu tertakhir pada lafaz. Khabar inna belum ada. Seolah-olah kita mengatafkan kepada sesuatu yang belum ada. Karena khabar inna itu tertakhir pada lafaz, awit takdiri atau tertakhir pada takdir. Tertakhir dari mana? An jumlatil mubtada wal khabar, dari jumlah mubtada khabar yang jadi ma'tuf. Wa khabaru inna juz'un minal jumlati ma'tufi 'alaiha. Padahal bermula khabar inna itu bagian dari jumlah ma'tuf 'alaiha. Ma'tuf 'alaih. Nah, udah titik dulu, Ustaz. Nah, salah. Ini saya sendiri juga bingung. Nah, Mulai berasap ini. gimana, Ustaz? Harus pelan-pelan. Nah, itu, Ustaz. Yang penting gini aja, Ustaz. Misalkan innallaha wa malaikatuhu kita baca. Kalau kita baca wa malaikata, aman. Wow, atah malaikata, atah kepada Allah. Kalau kita baca wa malaikatu, berarti ada dua. Wa malaikatu berarti yang pertama boleh kita ataf kepada mahal isim inna, itu Allah, mahalnya rafa karena ibtidah. Atau wa malaikatu jadi mubtada. Kalau dia jadi mubtada, khabarnya ada dua. Khabarnya mahdhuf boleh, artinya khabar yang ada untuk khabar inna. Atau khabar yang ada untuk dia, khabar inna yang mahdhuf, boleh juga. Nah, itu kan simpulannya. Ya, ya. Nah, itu. Tapi nanti bisa tidak sesuai jadinya anaknya itu. eh Dicari biar sesuai. Misalkan innallaha yusallun kan gini. gitu. Tanpa malaikat. Kok kabarnya jamak? Enggak apa-apa mu'azzam nafsi. Kan Allah sering menyatakan dirinya kan. Nahnu nazzalna kan boleh Ustaz? Iya. Ya oke lah kalau Hmm. misalnya lapasnya itu mungkin Allah. Tapi nanti kalau Hmm. lapasnya yang tidak bisa mu'azzam itu gimana? Bisa, orang juga bisa kan. Kita sering menyebut untuk satu ustadz antum. Oh gitu ya. Ya benar ya Nah, benar. antum. Padahal kan anta. Antum gimana sih? Nah, gitu kan gitu Ustaz. Oh ya. Boleh, Ya orang ya. juga mu'azzam nafsi. Siap siap siap. Ya benar benar. Pokoknya dicari solusinya ntar ditakwil Ustaz sampai bisa. Apa namanya dikilik Ustaz ya.
ilmu gili ya, insyaallah. Nah, itu Ustaz. Ini masih ada ta'alik satu lagi Ustaz nih dua nih. Gantian siapa lagi? Wajah tak mau Arafah. Ini dua. Ya, tapi ini dikit doang. Ajazahul kisaiyu mutlakan. Membolehkan akannya Rafa oleh kasai hal keadaan mutlak tak masukkan karena berpegang dengan zahir dari firman Allah Ta'ala. Nggak perlu ini itu kata kasai, udah kita rafa aja boleh kan? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna man amana lanjutannya. Nah, karena berpegang dengan zahir firman Allah dan karena berpegang dengan zahir qiraah ba'dihim. Innallaha wa malaikatuhu biraf'i malaikatuhu syarah Ashmuni. Wazakara menyebutkan dalam Bahril Muhit Ibnu Hayyan kalau nggak salah. Abu Hayyan menyebutkan oleh Abu Hayyan dalam tafsir Bahril Muhit annahu sungguh hal dan sya'an itu qara'a Ibnu Abbas membaca oleh Ibnu Abbas dan oleh Abdul Waris dari Abi Omar biraf'iha dengan rafa'nya malaikat. Nah itu qiraah Ibnu Abbas. Innallaha wa malaikat. Sekali-sekali dipraktekkan Ustaz Rafi'i ketika baca khutbah. Innallaha wa malaikatuhu. Nah, pas Ustaz turun langsung dicegah. Kenapa malaikatuhu? Yang penting bisa jawab aja guru. Kalau ada pertanyaan gitu. Tapi nggak bagus Ustaz. Katanya kita jangan jadi orang yang Provokator. membuat Pemantik. kontroversi provokator. Harus yang umum kan. Nah, itu kan mancing-mancing namanya. Padahal di situ banyak yang bisa hafal alfiah kan. Pasti nggak protes kali Ustaz. Nah itu. Gantian Ustaz lanjut. Siapa lagi? Bait 189. Bismillahirrahmanirrahim wa ulhiqat bi inna lakinna wa an min duni laita wa la'alla wa ka'an hukmu annal mabtuhati walakinna fil atbi ala ismihima hukum anna yang dipatahkan dan lakin fil atbi pada atap ala ismiha atas isim keduanya anna dan lakinna hukmu innal maksurati itu hukum inna yang dikasrahkan. Fatakulu maka engkau mengatakan alim tu anna zaidan qaimun wa amrun birab'in dengan rafa amrun wa nasbihi dan nasabnya amrin. Watakulu dan engkau katakan alim tu anna zaidan wa amran qaimani bin nasbi pakat dengan nasab saja indal jumhuri menurut kebanyakan ulama wa kadzalika taqulu dan demikian juga engkau mengatakan ma zaidun qaiman lakinna amran muntaliqun wa khalidan bin nasbi khalidin dengan nasab khalidin wa raf'ihi dan rapaknya khalidun wa ma zaidun qaiman dan ma zaidun qaiman lakinna amran wa khalidan muntaliqani bin nasbi pakat dengan nasab saja. Wa amma laita dan adapun laita wa la'alla dan la'alla wa ka'anna dan ka'anna fala yajuzu ma'ha maka tidak boleh besertanya illa fala yajuzu ma'a illa nasbu maka tidak boleh oleh sekaliannya besertanya inna illa nasbu kecuali nasab. Sawa'un taqaddamal ma'tutu sama saja mendahulukan oleh atap atau ta'akhara atau mentakhirkannya atap. Fatakulu maka engkau mengatakan laita zaidan wa amran qaimani wa laita zaidan qaimun wa amran binasbin dengan nasab amrun fil misal ini pada dua misal wala yajuzu rab'uhu dan tidak boleh oleh merapatkannya atap ini sini. Maka amar. Nah, wala yajuzu rab'uhu dan tidak boleh oleh merapatkannya lafaz amrun wa kadzalika ka'anna dan demikian juga seperti bahwa wa kadzalika dan demikian juga ka'anna seperti ka'anna wa la'alla dan la'alla wa ajazal parra'u dan membolehkan oleh parra' ar-rab'a akan rafa' fihi padanya la'al Padanya mazkur dari ka'anna dan la'alla ya. wa ajazal parra'u rab'a fihi
dan membolehkan oleh para akan rapak pada yang disebutkan ka'anna dan la'alla itu mutaqaddiman terdahulu, mutaakhiran. Hal keadaan yang terdahulu dan keadaan yang terakhir ma'al ahrupi salasati beserta huruf-huruf yang 3. Masya Allah. Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulhiqat bi inna lakinna. Dan dihubungkan dengan inna akan lakinna. Dan dihubungkan akan lakinna wa anna dan akan anna dengan inna. Artinya ini masih membahas di atas tadi. Ada isim, ada huruf ataf, ada isim. Sesudah inna tadi kan. Kalau sudah sempurna isimnya boleh kita rafa. Kalau belum sempurna wajib nasab. Nah, dihubungkan dengan inna akan lakinna dan anna. Artinya lakinna dan anna sama hukumnya seperti inna. Ada yang boleh rafa juga, yang diatafkan kepada isimnya. Ada yang mesti nasab. Min duni laita wa la'alla wa ka'anna. Dari ketiadaan laita, dari selain laita, la'alla dan ka'anna. Nah, jadi huruf kan ada 6 nih. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Jadi laita, la'alla, ka'anna hukumnya berbeda dia. Dia nggak sama seperti inna. Yang sama seperti inna, lakinna, dan anna. Hukmu annal maftuhah. Bermula hukum anna yang difatahkan. Walakinna dan bermula hukum lakinna fil atfi pada mengatafkan di atas isim keduanya. Itu hukmu innal maksurati. Itu sama seperti hukum inna yang dikasrahkan. Fatakulu maka engkau berkata alim tu anna zaidan qaimun wa amru. Alim tu. Aku tahu bahwa sungguh si Zaid itu berdiri dan si Umar gak berdiri. Bahwa ataf amrun boleh kita ataf kepada mahal Zaidan. Boleh juga amrun kita jadikan mubtada, khabarnya mahdhuf kan? Di kasus di atas. Wa amrun kadzalik. Alim tu anna Zaidan qaimun wa amrun kadzalik boleh. Biraf'i amrun dengan rafa amrun wa nasbihi dan dengan nasabnya amrun. Wa taqulu dan engkau berkata alim tu anna Zaidan wa amran qaimani. Ini kalau amran sebelum anna mendapatkan khabarnya berarti amran wajib nasab. Alim tu anna Zaidan wa amran qaimani. Mesti wa amran. Dengan nasab fakat saja. Indal jumhur. Menurut jumhur kan? Tapi kalau sebahagian ulama nahu ada juga yang membolehkan. Alim tu anna Zaidan wa amrun qaimani. Ada. Nah. Wa kadzalika taqulu demikian pula engkau mengatakan ma Zaidun qaiman lakinna amran muntalikun wa khalidan. Tidaklah si Zaid itu yang berdiri, tetapi si Umar itu yang pergi dan tetapi si Khalid itu yang pergi juga. Wa atah Khalidan atah kepada Amran. Kalau atah begini nggak perlu mutawakah antara isim inna dan kabarnya, nggak perlu muntalikani. Karena nggak disebut di awal kan. Lakinna Amran muntalikun wa Khalidan. Tapi kalau langsung lakinna Amran wa Zaidan mesti muntalikani, mesti tasniyah. Demikian pula engkau katakan mazaidun qaiman lakinna amran muntalikun wa khalidan. Jadi khalidan ini binas bi khalidin dengan nasab khalidin wa raf'i dan rafa'nya khalidin. Boleh kita nasab atau pada amran, boleh kita rafa'. Jadi mubtada khabarnya mahdhuf. Wa ma zaidun qaiman lakinna amran wa khalidan muntalikani. Wa ma zaidun qaiman lakinna amran wa khalidan muntalikani bin nasbi fakat dengan nasab saja menurut jumhur. Kenapa? Karena lakinna belum ada khabarnya. Lakinna belum ada khabarnya sudah ada ma'tuf yaitu wa khalidan. Berarti dia harus mutabakah. Lakinna amran wa khalidan muntalikan. Mana hijaz berarti tadi Iya, nafi hijat beramal ya. Tamim apa hijat yang beramal? Lupa lagi kita udah ngaji di belakang. Tukar-tukar Ustaz. Yang penting ma yang beramal ya kan. Jadi ma manafi yang beramal itu. Apakah hijat, apakah tamim tinggal lihat lagi kan. Nah itu nisimnya, kaiman khabarnya. Lakin urus istirahat. Nah, oke, Ustadz Safwan. Ustadz Safwan pamit. Nah, wa amma laita wa la'alla wa ka'anna. Adapun bermula laita dan la'alla dan ka'anna fala yajuzu ma'aha.
Maka tidak boleh bersamanya tiga huruf ini kecuali oleh nasab. Dia harus nasab. Sawaun taqaddamal ma'tuf, sama saja. Bermula sama saja itu terdahululah oleh ma'tuf atau tertakhir dianya ma'tuf. Enggak dilihat kan? Apakah laita la'alla ka'anna sudah ada isimnya apa belum? Sudah ada khobarnya apa belum? Enggak dilihat. Yang penting ada waw ataf, ada ma'tuf, tetap langsung kita nasab. Fatakulu, maka engkau berkata, laita zaidan wa amran qaimani. Mesti wa amran. Laita ada isimnya, belum ada khobarnya, sudah ada aktif dan ma'tuf, langsung wa amran. Laita zaidan qaimun, wa amran juga. Binasbi amrin dengan nasab amar. Fil misalah ini pada dua contoh. Wala yajuzu raf'uhu, dan tidak bolehlah oleh rafa'nya. Gak boleh kita baca wa amrun, kita jadikan mubtada khobarnya mahdhuf. Kenapa? Hilang makna laita. Kalau nggak di atas kan nggak ada makna laita. Nah, wala yajuzu raf'uhu, dan tidak bolehlah oleh rafa'nya. Rafa'nya amrun. Dalam dua contoh. Wa kadzalika ka'anna wa la'alla, demikian pula ka'anna dan la'alla. Sama seperti laita, harus kita nasab. Wajah dal fara'u raf'afi, dan membolehkan oleh fara akan rafa' padanya. Dan membolehkan oleh fara akan rafa' fihi padanya. Ini padanya apa? Membolehkan oleh fara akan rafa' padanya maktuf. Amrun tuh mungkin gitu ya. Amrun tadi. Ya. Eh, membolehkan oleh fara akan rafa' padanya amrun. Hal keadaan amrun, hal keadaannya yaitu amrun, atau maktuf, kalau maktuf umum Ustaz. Membolehkan oleh fara akan rafa' padanya maktuf. Maktuf yang berada sesudah ka'anna la'alla, tapi ini Ustaz, ini ada ujungnya. Membolehkan oleh fara akan rafa' padanya amar juga boleh. Hal keadaan amar yang terdahulu dan terakhir bersama huruf yang tiga, boleh amar. Artinya maktuf. Maktuf yang berada sesudah tiga huruf, makna tiga huruf yaitu laita, ka'anna, dan la'alla. Boleh juga dirafa' menurut fara. Nah, enggak begitu. Nah, itu Ustaz, Rumin nih. Ini kalau kita nggak ngarang kitab nggak terlalu ini Ustaz. Nggak terlalu perlu sih. Kalau kita baca kan berulang, sudah sering kita sebutkan. Kalau kita baca kitab para ulama, kayaknya ulama kan udah ahli nahu, pasti udah tulisannya udah sesuai aturan. Tinggal kita i'rab aja. Kecuali kita penulis, kita pengen tulis yang berbeda kan, baru rumit. Harus kita hafal semua. Makanya nahu kita nggak awet ini Ustaz, kita nggak pernah menulis kan. Cuma kita membaca tulisan ulama. Ulama udah ahli nahu, udah susunannya udah rapi banget kan. Jadi nahu kita nggak kepake. Titik Ustaz. Dua bait aja Ustaz, jangan panjang-panjang Ustaz. Iya, Guru. Sudah sejam. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah Ustaz.